Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Mira Sukmawati, CGP Angkatan 6 dari SMP Negeri 2 Kota Solo. Kali ini izinkan saya berbagi mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan penerapannya secara kontekstual. Ki Hajar Dewantara, siapa yang tidak kenal dengan beliau? Beliau adalah pendiri Taman Siswa dan pemikirannya mengilhami sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan proses menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidupnya. Dalam pendidikan yang menuntun ini, pendidik ibarat seorang petani atau tukang kebun. Petani menanam benih hanya dapat menuntun tumbuhnya agar baik dan subur. Meskipun petani dapat memelihara dan menjaga tumbuhnya benih, namun ia tidak dapat merubah benih yang ia tanam menjadi tanaman lain. Begitu juga dengan pendidik. Pendidik hanya mampu menuntun segala kodrat yang melekat pada diri peserta didik, tanpa mampu merubahnya. Di dalam melaksanakan pendidikan, pendidik juga perlu memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah segala kodrat yang melekat pada diri peserta didik. Kodrat alam juga terkait dengan lingkungan di mana peserta didik hidup, tumbuh, dan berkembang. Sementara dengan memperhatikan kodrat zaman, pendidik dapat memenuhi tuntutan kodrat zaman yang ada pada saat peserta didik hidup. Pada saat ini, peserta didik perlu dibekali dengan keterampilan abad 21, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang cukup pesat. Pendidikan harus pula berpusat atau berhamba kepada anak. Pendidik perlu menyadari bahwasanya kodrat dari peserta didik adalah bermain. Pendidik perlu mendekati peserta didik dengan suci hati, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba kepada peserta didik. Jika ketiga hal ini sudah dapat diwujudkan oleh seorang pendidik, maka lahirlah budi pekerti. Budi pekerti merupakan keselarasan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan semangat dan tenaga. Oleh karena itu, dalam pendidikan yang menuntun, seorang pendidik perlu menerapkan trilogi pendidikan, ing ngarso sungtolodo, ing madio mangungkarso, tut wuri handayani. Di depan seorang pendidik harus mampu menjadi teladan dan contoh yang baik bagi peserta didik. Di tengah memberikan semangat, sementara di belakang seorang pendidik harus mampu memberikan dorongan dan arahan. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwasanya pendidikan adalah tempat bersemainya benih-benih kebudayaan. Kebudayaan mewujudkan peradaban, maka pendidikan merupakan kunci utama untuk menciptakan bangsa yang beradab. Hal ini bermakna bahwa pendidikan merupakan tempat tumbuh kembangnya siswa dalam membentuk kebudayaan bangsa. Oleh karena itu, dalam melaksanakan proses pendidikan, pendidik haruslah menyadari keberagaman dan keunikan dari masing-masing peserta didik. Pendidik juga perlu memahami bahwa untuk membentuk sebuah kebudayaan erat kaitannya dengan nilai-nilai kemanusiaan. Karena pendidikan merupakan tempat bersemainya benih-benih kebudayaan, ada berbagai hal yang perlu dilakukan pada proses pendidikan dan proses pembelajaran yang terjadi di sekolah. Yang pertama, bisa dengan melakukan pembiasaan 5S, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun, untuk menebalkan laku peserta didik terkait dengan sikap hormat dan menghargai satu sama lain. Kemudian membiasakan dan membina peserta didik untuk meningkatkan nilai-nilai religius. Hal ini dapat dilakukan dengan melaksanakan kegiatan ibadah rutin. Kemudian melaksanakan wejangan dan nasihat keagamaan dan mengoptimalkan pelaksanaan forum-forum keagamaan seperti forum Anissa dan forum Arijal. Berkaitan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, maka pendidik perlu menyajikan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, sehingga mampu mengaktifkan seluruh potensi yang ada pada peserta didik. Sebagai bentuk kebutuhan kodrat zaman, maka pendidik perlu memanfaatkan teknologi di dalam pembelajaran. Kemudian,
Untuk mendebalkan laku peserta didik dapat juga dilakukan melalui penyaluran bakat, minat, dan potensi peserta didik melalui pembinaan, kegiatan ekstrakurikuler, dan literasi, sehingga segala potensi dan kodrat alam yang ada pada diri peserta didik dapat berkembang sesuai dengan harapan. Kita perlu juga membiasakan kegiatan gotong royong dan kegiatan berbagi untuk meningkatkan kerjasama, kolaborasi, kepedulian, dan empati peserta didik. Hal ini lagi-lagi kita lakukan untuk menebalkan laku peserta didik dan untuk melestarikan nilai-nilai kearifan lokal. Dalam melaksanakan atau menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada beberapa tantangan yang akan muncul. Yang pertama, membutuhkan kreativitas pendidik dalam mendesain pembelajaran yang menarik dan menyenangkan sesuai dengan kodrat peserta didik. Kedua, pembiasaan kepada peserta didik membutuhkan kolaborasi yang apik dengan orang tua dan masyarakat sekitar. Ketiga, masih minimnya kemampuan pendidik dalam memanfaatkan teknologi. Namun, setiap tantangan memiliki solusi tersendiri. Solusi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kompetensi dan keprofesionalan pendidik secara mandiri maupun dengan mengoptimalkan pelaksanaan kelompok kerja guru. Kedua, mengoptimalkan pelaksanaan program-program sekolah terkait pengembangan potensi peserta didik. Dan yang ketiga, melibatkan orang tua dan masyarakat guna menyukseskan program pendidikan di sekolah. Apabila solusi ini dapat kita lakukan dengan optimal, maka cita-cita dan harapan pendidikan akan mampu kita wujudkan dengan baik. Sekian, terima kasih. Salam guru penggerak, salam selamat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.